Assalamualaikum. Thank you buat kalian yang udah klik video ini. Hai, aku Melati Harap ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, kasus kali ini berasal dari Kendal, Jawa Tengah. Pertama, aku kenalin dulu seorang ibu-ibu bernama Ibu Kasyati berumur 41 tahun. Jadi biasanya ibu-ibu itu kan tiap pagi bakal sibuk nih ke pasar. Begitu juga dengan si Ibu Kasyati ini. Kira-kira jam 6 pagi dia pergi ke pasar naik motornya sendirian. Terus di jalanan yang sepi, bener-bener kayak nggak ada orang, ada yang mukul kepala dia dari belakang. Dan setelah dia jatuh, motornya langsung diambil sama laki-laki. Dan sebelum nih orang bener-bener pergi, si Ibu Kasyati udah bisa ngenalin kayak ciri-cirinya. Setelah itu nggak pakai lama nih, si ibunya itu langsung pergi lapor polisi. Dia bilang motor saya hilang, ciri-ciri orang yang ngambil itu kayak gini, kayak gini, kayak gini, disebutin. Setelah mendapat laporan itu, polisi langsung lakuin pemeriksaan sesuai dengan ciri-cirinya. Akhirnya polisi netapin salah satu pelaku bernama Didik Ponco. Setelah Didik Ponco diperiksa, ya bener, ternyata dia nih yang ngebegal si Ibu Kasyati pagi itu. Karena polisi juga curiga apa dia pernah melakukan begal sebelumnya atau kejahatan-kejahatan yang lain. Karena si Didik Ponco ini sendiri sebenarnya udah 2 kali masuk penjara, keluar masuk. Kenapa? Karena dia itu salah satu orang yang pakai narkotika. Jadi dilakukanlah nih pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi ngerasa aneh di rumahnya si Didik Ponco itu ada bak dan bak itu dicor. Oke, karena polisi ngerasa curiga, ini kok bak mandi dicor, jangan-jangan si Didik ini nyembunyiin sesuatu di bak mandi. Ya udah langsung itu dibongkar. Warga juga ngelihat proses ngebongkarnya itu bak. Setelah dibongkar, kaget banget karena di dalam bak yang dicor itu ternyata ada perempuan, dan kondisi perempuan itu sendiri tangannya keikat, terus dia cuma pakai atasan, maksudnya daleman atasan. Dan warga itu kayak, oh ini kan Fitri Anggra ini, biasanya tuh dipanggil Erni, ini kan Erni. Kenapa warga kenal? Karena si Erni ini temennya Lestari, dimana Lestari ini adalah istrinya si Didik. Oke, jadi gini, si Didik punya istri, istrinya itu namanya Lestari, dan si Lestari punya temen namanya itu Erni. Terus polisi minta keterangan dong sama si Didik, kok bisa ada mayat nih di rumah kamu? Dan disinilah versinya si Didik. Si Didik bilang, jadi di tanggal 16 Februari 2018 dia ngejemput Erni ke rumahnya si Erni. Dan di situ dia izin katanya ke orang tua Erni, ibu bapak saya mau jemput Erni buat jenguk istri saya yang ada di rumah sakit, dia lagi sakit. Terus kayak istrinya itu, ibu bapaknya si Erni ini setuju aja kan, karena dia juga udah kenal sama si Didik Ponco sama si Lestari, kan itu teman anaknya. Ya udah izin nih, udah pergi. Dan setelah dia ngejenguk si Lestari, mereka pulangnya ke rumahnya si Didik. Nyampe rumahnya si Didik, dia bilang gini, Erni bantuin cuci baju dong, kan si Lestari lagi sakit. Oke, dibantuin ini sama si Erni nyuci baju. Dan waktu proses nyuci baju ini, si Didik bilang gini, Erni bayar utang dong. Jadi si Erni ini punya utang sama si Didik 500.000. Terus si Erni bilang ini, masa utang segitu doang diminta, dasar mau kondo. Karena ternyata si Erni sama si Didik ini punya hubungan spesial. Jadi mereka selingkuh gitu loh. Selingkuhannya si Didik itu nggak lain nggak bukan ya teman istrinya sendiri, si Erni. Terus itu ternyata, dan di situ si Didik ngerasa marah banget, kayak dibilang mau kondo. Kan dia ngerasa utang tetap utang, jadi kayak hubungan mereka itu nggak bisa menjamin kalau dia bakal ngiklasin 500.000 itu ke si Erni.
Dari situ setelah dia marah ke si Erni, dia ngedorong si Erni. Udah didorong, nggak pakai lama dia langsung ngilang, kayak ditahan gitu biar si Erni nggak bisa napas. Udah nggak bisa napas, dari dia lihat nih si Erni ini meninggal, dia langsung, aduh kemana ini aku buang. Dia taruh si Erni ke bak mandi. Udah dia taruh di bak mandi, dia tutupin pakai pasir. Setelah dia tutupin pakai pasir, dia ngerasa kayak yang setelah 2 hari ada aromanya nih, ada aromanya. Akhirnya dicor sama dia. Udah dicor, terus dia ngejemput si Lestari. Udah dia ngejemput si Lestari, Lestari bingung kayak, lah ini bak mandi rumah kita kenapa dicor dah. Terus si Didik ngomong, ini nih bocor bak mandinya, terus aku cor soalnya spitengnya bocor juga, jadi aromanya bakal keluar-keluar gitu. Pokoknya dia kayak ngecor kamar mandi, pokoknya bener-bener yang diubah gitu loh sama si Didik. Terus saya itu si Lestari yang nggak tahu kan, dia ngerasa kok oh iya ya mungkin memang bocor dan benar gitu loh, harusnya itu memang dicor biar aromanya nggak bau. Terus ya itu setelah beberapa hari dia ngecor lagi karena bau busuknya dari si Erni ini masih kecium gitu, dicor lagi sama dia. Udah dicor, dan si Lestari juga baru tahu kalau di dalam baknya itu ada mayat temennya sendiri gitu. Tapi pas polisi ngancurin itu bak kamar mandi. Terus tapi versinya si Lestari ini beda, enggak yang kayak diceritain si Didik. Versinya si Lestari, jadi di tanggal 16 Agustus tahun 2018 itu, si Erni sama keluarganya itu pergi ke daerah Semarang untuk ngerayain ulang tahun anaknya. Terus si Didik ini dengan baik hatinya ngomong ke Lestari, udah kamu nginep aja di rumah orang tua kamu, biar aku pulang, biar beresin rumah dulu, nanti biar kalian aku jemput. Terus ya itu, ya udah si Erni kayak ngerasa happy kan ya, dia di rumah orang tuanya, si Didik pulang, dan di pulang inilah dia ngejemput si Erni. Ternyata maksudnya si Didik ini biar mereka bisa berduaan gitu, berduaan sama si Erni ini di rumah, kan bebas tuh, nggak ada Lestari. Dia juga udah izin ke orang tuanya si Erni. Dan aku di sini juga kenalin Erni. Si Erni ini sendiri berusia 24 tahun, seorang janda beranak 2. Jadi dia sama Lestari ini kerja sebagai pemandu karaoke. Di situ si Lestari sama si Didik itu kenalannya juga di tempat mereka kerja itu, pas si Didik jadi pelanggan pemandu karaoke. Si Didik ini juga setelah nikah sama si Lestari itu enggak kerja, jadi selama ini yang kerja itu cuma si Lestari. Terus sampai sekarang nih, maksudnya sampai proses pembunuhan itu, si Lestari sama si Erni itu tetap kerja jadi pemandu karaoke. Kenapa si Erni minjem uangnya si Didik? Karena dia ngerasa kayak tip dari pelanggan itu nggak banyak, terus ya itu dia juga harus ngebiayain anaknya, makanya dia tuh sering minjem-minjem. Dan yaitu dia minjem salah satunya ke si Didik Ponco ini, tapi ujung-ujungnya malah kayak gitu. Si Didik Ponco ini udah jadi selingkuhannya, terus nggak pernah ngasih uang, jadi dia makanya ngomong kayak yang dasar pokondo doang. Si Didik malah sakit hati dan akhirnya ngebunuh si Erni. Si Erni, sahabatnya si Lestari, ternyata selingkuh sama suami si Lestari sendiri. Dan si Lestari sama Erni ini udah temenan dari bangku sekolah. Mereka udah temenan dari waktu sekolah, waktu kerja juga masih bareng. Tahu-taunya si Erni jadi selingkuhan suaminya, si Lestari yang kerja buat suaminya, uang hasil kerja malah dipinjamin ke Erni. Yang bener-bener ya, ini tuh definisi laki-laki nggak tahu diri, definisi bener-bener mau kondo, udah sok-sok punya selingkuhan, nggak punya duit lagi ya. Cukup sekian cerita yang ngeselin ini, see you di cerita selanjutnya, bye bye.